Assalamualaikum, hai teman semuanya, apa kabar? Sore ini, alhamdulillah sedang turun hujan lumayan gede. Nah, sepertinya paling cocok dan enak kalau kita bikin yang manis-manis buat snack time, teman ngeteh, atau ngopi bareng keluarga hujan-hujan gini. Kemarin saya habis belanja dari pasar, terus nemu singkong yang bagus. Jadi yuk temenin saya bikin olahan tradisional dari singkong khas Wongapa, yaitu cimplung. Kita petik daun pandan dulu ya buat masak cimplung, supaya cimplungnya nanti enak dan aromanya wangi. Nah, sepertinya ini sudah cukup ya. Mari kita lanjut bikin cimplung. Nah, ini saya sedang merebus singkong. Singkongnya terlebih dahulu saya kupas, terus saya cuci, kemudian potong-potong singkongnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, namun sedang, supaya nanti cepat empuk singkongnya. Setelah setengah matang seperti ini, jangan lupa kita masukkan daun pandannya. Kita tutup sebentar. Selanjutnya kita masukkan gula merah sesuai dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Jika kita suka manis, silahkan kalian masukkan gula merah yang agak banyak. Tapi jika tidak, kalian bisa masukkan secukupnya seperti saya ini. Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar ya, supaya gulanya larut. Mengaduknya jangan terlalu sering ya teman-teman, takutnya nanti singkongnya menjadi hancur. Nah, kalau sudah diaduk, kemudian kita tutup dan kita masak singkongnya sampai empuk dan berubah menjadi kecoklatan. Kita masak cukup menggunakan api sedang, cenderung kecil ya, supaya tidak gosong. Oh iya teman-teman, satu tips dari saya supaya cimplungnya empuk, tidak keras. Yang pertama, jangan masukkan gula merah dari awal bersamaan dengan singkong ya, karena ini akan menjadikan singkongnya nanti tidak bakal empuk. Yang kedua, pilih singkong yang baru atau jenis yang bagus. Misalnya, singkong jenis ketan yang kulitnya putih. Singkong jenis ketan biasanya kalau diolah itu hasilnya tidak keras. Kalau orang Jawa bilang mempur, itu Ndoro. Nah, ini dia Ndoro, teman-teman, penampakan dari cimplung yang sudah matang. Jika teman-teman suka makan yang agak berair seperti saya, ini sudah cukup. Namun, jika teman-teman suka yang agak kering cimplungnya, teman-teman tambah lagi durasi masaknya sampai dengan tingkat kekeringan yang diinginkan. Tetapi ingat ya, gunakan api kecil saja. Mengingat cimplung itu memiliki kandungan air yang sedikit. Nah, bercampur dengan gula merah, itu rawan sekali gosong ya. Nah, itu tadi teman-teman video proses pembuatan cimplung olahan tradisional dari singkong berasal dari Pulau Jawa, tepatnya daerah Wongapa. Rasanya empuk dan legit. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.